Setelah kalian memahami mengenai barisan, selanjutnya kita akan membahas mengenai deret. Tepatnya adalah deret tahingga. Nah, sebelum kita membahas mengenai deret tahingga, kita akan bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan deret ya. Nah, deret itu apa? Nah, misalkan kita mempunyai sebuah barisan. Kita memiliki barisan, misalkan barisan AN. Itu isinya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya begitu ya, misalkan. Nah, dari barisan ini maka kita dapat membentuk deret tahingga. Artinya, kita bisa membentuk sigma dari barisan. Jadi, yang dinamakan dengan deret itu notasinya adalah S ya. Sn tepatnya. Sn ini merupakan sigma dari barisan. Jadi di sini dari N sama dengan 1 sampai N-nya tahingga untuk AN. Jadi di sini ketika N-nya sama dengan 1, maka A1 ditambah dengan N-nya 2 itu A2, ditambah N-nya 3 yaitu A3, dan seterusnya. Sampai tahingga begitu. Jadi yang dinamakan deret itu adalah penjumlahan dari barisan. Jadi kalau misalkan dikatakan misalkan S3, berarti N-nya 3, berarti A1 ditambah A2 ditambah A3, berhenti di 3. Nah, tapi ketika N-nya itu adalah sampai tahingga, maka kita nyatakan dengan deret tahingga. Begitu. Jadi di slide dituliskan bahwa bentuk deret tahingga itu dinotasikan dengan notasi sigma. Nah, dengan AN itu adalah suku ke N-nya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan barisan jumlah parsial. Jadi, misalkan kita sudah memiliki barisan AN, di atas sudah ya, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa membentuk jumlah parsial ke N. Nah, yang dimaksud dengan jumlah parsial ke N itu adalah seperti ini. Misalkan jumlah parsial ke 1, kita nyatakan dengan S1. Berarti di sini hanyalah sama dengan A1 saja. Jumlah parsial kedua berarti S2. Itu adalah A1 ditambah A2. Jumlah parsial ketiga dinotasikan dengan S3, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, maka jumlah parsial ke N itu adalah Sn. Itu adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah bla 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 terus sampai AN. Begitu kan ya? Nah, di mana ini tuh bisa kita nyatakan dengan sigma dari AI, barisan AI, di mana I-nya itu kita mulai dari 1 sampai ke N. Begitu. Nah, dari jumlah parsial ke N ini kita bisa nyatakan dalam bentuk barisan yang dinamakan dengan barisan jumlah parsial deret. Nah, apakah barisan jumlah parsial deret ini? Nah, ini menyatakan barisan yang isinya adalah jumlah parsial ke N-nya. Jadi, dari jumlah parsial yang sudah kita peroleh yang ini, nah, kita bisa tuliskan bahwa barisan jumlah parsial deret itu adalah, misalkan adalah S1, lalu S2, lalu S3, lalu misalkan S4, dan seterusnya. Begitu. Sampai Sn ya. Nah, ketika N-nya itu tahingga, maka dinamakan dengan barisan jumlah parsial deret tahingga. Begitu.
Nah, dari barisan jumlah parsial deret ini, jadi barisan yang isinya adalah S gitu ya. Tadinya kan awalnya barisan AN. Nah, sekarang barisan isinya adalah SN. S1, S2, S3, S4. Nah, maka kita bisa menghitung yang namanya jumlah deret. Dari sini, itu kita bisa menghitung yang namanya jumlah deret. Dinotasikan dengan S. Nah, itu isinya adalah limit. Jadi menggunakan pendekatan limit kembali dari SN. Di mana N-nya itu menuju tahingga. Seperti itu. Jadi kaitannya mungkin kalian bisa lihat ya dari mulai barisan sampai ke deretnya, deret tahingga. Nah, selanjutnya dari jumlah parsial ke N ini kita bisa mengetahui bahwa yang dinamakan dengan AN itu adalah selisih SN dikurangi SN min 1. Jadi kalau kita mau mengetahui suku ke N dari barisan, itu kita bisa mencari dengan selisih dari deretnya, begitu ya. Deret ke N dikurangi deret ke N min 1. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekonvergenan deret tahingga. Nah, jadi dari deret tahingga yang kita miliki, kita bisa mengecek bagaimana kekonvergenan dari deret tahingga tersebut. Nah, hasil dari pengecekan tersebut adalah bisa jadi deret tahingga tersebut konvergen ke suatu bilangan atau dia divergen. Nah, berikut penjelasannya. Deret tahingga itu kita notasikan dengan sigma AI. I-nya itu mulai dari 1 sampai tahingga. Jadi hati-hati kalau kalian mempunyai sigma dari A, itu artinya adalah deret ya. Jadi ingat kembali bahwa deret itu adalah penjumlahan gitu ya, sigma dari barisan ya. Jadi deret tahingga itu konvergen ke S atau mempunyai jumlah S jika barisan jumlah-jumlah parsialnya atau barisan SN-nya itu konvergen ke S. Nah, sebaliknya, apabila barisan SN itu divergen, maka deretnya itu divergen. Jadi konsepnya hampir mirip dengan barisan, tapi jangan sampai kalian tertukar mana yang barisan, mana yang deret begitu ya. Nanti kita bahas di contoh soal.